warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal dalam rangka persiapan ASPD untuk nomor 21. Nah, nomor 21 ini ada membandingkan dua teks recount ya, recount tentang biografi tokoh ilmuwan ya, tentang Marie Curie sama Louis Pasteur gitu ya. Dua orang tokoh ilmuwan yang sangat luar biasa gitu ya. Sekali lagi jangan baca teksnya dulu. We have to focus on the question ya. Fokusnya itu ke pertanyaannya dulu, kemudian cari kata kuncinya. Oke. Nomor 21 yaitu pertanyaannya, where was Marie Curie and Pierre Curie live in 1895? Nah, ini kata kuncinya yaitu where. Di sini ada Marie Curie and Pierre Curie live in, nah ini 1895. Nah, kita fokusnya karena yang ditanya cuma Marie Curie sama suaminya, kita bacanya ya udah cuma di teks yang satu saja gitu. Nah, kita lihat itu kata kuncinya tadi di 1895 kan gitu. 1895 kita bisa temukan di teksnya, yaitu ada di paragraf ke-2 ya. Paragraf ke-1 pertama nih. As poor student, gitu kan. She live in Paris only 10 cents a day for 3 years. Nah, ini 1895, 1895, she married Marie Curie, a chemist. They had 2 daughters and so on. Jadi ketika tahun 1895, mereka itu tinggalnya di mana gitu kan. Nah, tinggalnya yaitu di Paris gitu ya. Untuk nomor 21. Kemudian untuk nomor 22 masih dengan teks yang sama, membandingkan dua teks recount tentang dua orang tokoh ilmuwan gitu, dengan pertanyaan which statement are in line. Nah, ini kata kuncinya yaitu are in line, berarti true or false. Nah, yang dicari yaitu yang true. Oke, kita lihat ini Louis second vaccine discovery. Nah, kita lihat ini kata kuncinya second ya. Kemudian ada 1879, 1879. Kita lihat. Nah, ini ada tahun 1879 itu ada peristiwa apa sih? Nah, nih di sini di paragraf terakhir, teks yang kedua kalian akan menemukan nih Pasteur first. Nah, tahunnya sama kan? Nah, di sini adalah first, sedangkan di sini second. Jadi, poin pertama jelas salah. Nah, ada tipsnya gini aja, ketika nomor satu salah kan, nomor satu salah, jelas bukan jawabannya A. Nah, itu bukan, karena ada satunya gitu kan. Terus yang kedua kita lihat cek. Mary and Louis were appointed professor of chemistry. Nah, apakah mereka itu profesor dinobatkan sebagai atau ya dinobatkan sebagai profesor dalam bidang apa? Kimia gitu. Kita lihat cek ya. Kalau kita cek dulu. Nah, kalau yang ini kita lihat dari jelas nih dalam bidang ada kata-kata chemistry. Kemudian dan yang satunya ini juga ya kan profesor of chemistry gitu kan. Jadi oke, poin kedua oke benar. True ya, poin kedua oke benar. Oke, and then yang poin ketiga, Irena was Marie Curie's sister and had similar passion. Nah, kita lihat Irena, berarti di teks yang kedua, Irena, kita lihat kata Irena. Irena itu siapa sih gitu kan? Kita lihat tuh, Irena. Irena bisa kalian temukan yaitu ada di paragraf ke Irena, kita lihat ya. Nah, ini kata Irena itu ada di paragraf ke-2. They had 2 daughters, Irena and Eve, gitu. Ya. Nah, ini
bukan daughter anaknya. Sedangkan di poin ketiga di sini adalah sister gitu. Jadi jelas poin 3 salah. Nah, jadi jawabannya, nah 3 kan salah nih. Jadi nggak mungkin jawabannya B or D. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, terus poin yang oke, terus next number 23, nomor 23. Where are their discovery useful in the world of healthy? Nah, ini kata kuncinya adalah why discovery useful. Useful mean berguna gitu kan, berguna bagi kesehatan itu kenapa sih gitu kan. Nah, ini kan sama-sama penemu nih. Penemu dua-duanya penemu dalam bidang kesehatan. Ya sudah, ini dua-duanya discovery used in medical center. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, next. Go on for number 24. Oke, masih oke, udah ganti teks ya. Kalau yang tadi kan tentang recount, membandingkan dua buah recount tentang ilmuwan. Sekarang juga membandingkan dua buah teks, tapi bukan recount lagi, tapi di sini adalah tentang narrative teks tentang apa ini namanya sebuah cerita yaitu tentang Raden Putra dan Dewi Limaran. Kemudian yang satunya tentang uh, Beautiful Princess. Yang di sini nanti kalian kalau baca The Princess and the Frog gitu ya. Kemudian kalau yang sini itu tentang Keong Mas. Ya, atau Golden Snail. Jadi ini adalah cerita yang satunya itu dari Indonesia, kemudian yang satunya itu dari luar negeri gitu. Tapi kalau kalian baca, kalian kan kemarin sudah baca atau tadi pagi sudah baca, kalian akan menemukan itu hampir agak ada miripnya dari dua dua cerita ini. Sama-sama dia itu nanti ada fairy-nya gitu ya, ada apa itu namanya, perubahannya, ada apa, curse-nya, ada kutukan-kutukannya gitu ya. Kalau kalian compare-kan kemarin atau tadi pagi kalian baca itu di sini ada perbedaannya jelas ceritanya, tapi juga ada persamaannya gitu. Nah, kita lihat untuk nomor 24 itu dengan pertanyaan yaitu what is the main idea of the third paragraph? Nah, ini kata kuncinya yaitu apa? Main idea, kemudian third paragraph gitu. Main idea adalah gagasan utama, kemudian third paragraph berarti paragraf ketiga. Nah, ini jawabannya C. Kita cek dulu benar atau enggak ya paragraf 3. Oke, paragraf 3 itu kalau yang Golden Snail itu tentang there was an old woman fishing in the river. She got the snail and brought it home. One morning the old woman was surprised. Nah, ini kalau yang teks 1 kan paragraf 3 yang ini. Paragraf 3 yang ini ya. Terus kalau yang teks 2 paragraf 3, suddenly a frog came. He wanted to help her to get the ball, but with condition gitu kan. Nah, ini kita lihat apakah benar C tadi. Kita lihat ya. Kalau yang teks 3 tadi, the old woman saved the golden snail. Oke, kemudian kalau yang teks itu the frog gave a favor atau help to the princess. Oke, berarti cocok. Jawabannya adalah C. Oke, next number 25. 25 masih dengan teks yang sama, naratif tentang yang satu Golden Snail, yang satunya tentang The Princess and then the Frog gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada pertanyaannya adalah she slowly began fond of the frog gitu. Itu teks 2 ya, teks 2. Nah, based on the statement we can conclude that the princess, nah bisa simpulkan conclude dan the princess putrinya itu bla 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 the frog gitu. Nah, di sini ada kata fond of. Fond of itu sinonimnya love,
Sinonimnya keen on. Nah, keen on. Nah, di sini kita lihat. Nah, yang mencintai, mulai mencintai itu kan. Nah, ini jawabannya adalah love. Gitu ya. Oke. Next, go on to number 26. Masih dengan soal yang sama, yaitu naratif. Ini di sini ada 5 pernyataan, kemudian kalian disuruh menyimpulkan. Menyimpulkan tentang tokoh-tokohnya, karakter dari tokoh-tokohnya. Kita lihat ya, ini we can conclude that, gitu ya. Yang poin pertama, Raden Putra was caring and loving husband. Caring and loving husband. Suami yang peduli dan sayang sama istrinya, gitu ya. Nah, ini terbukti dengan ada buktinya. Kalian baca nanti di teksnya itu bisa kalian apakah benar Raden Putra atau sang suami di teks 1 itu sayang sama istrinya? Bisa dilihat nih. Nah, gitu kan. Nih, kita lihat. Ketika ini kita bisa nyimpulkan di paragraf ini terakhir, the old woman told Raden Putra about her wife. Raden Putra was so happy. He then prayed and asked the gods to uh, to give him the holy gamelan. God granted his wish. He came to the old woman house and played the garden. Nah, akhirnya dia adalah seorang yang peduli sama istrinya, gitu kan. Oke, yang kedua, the princess was disobedient. Nah, ini disobedient itu tidak patuh, sedangkan di sini dia uh, dia ngikuti kata ayahnya, gitu. The princess told her father, nih, poin ini ya. The princess told her father everything that had happened. Her father asked her to keep her promise. Awalnya nggak mau dia keep her promise, tapi ayahnya minta dan dia sebagai anak yang obedient atau patuh dia ngikuti. Lama-lama ini he slowly began to wander to the box gitu. Jadi yang poin kedua salah. Nah, poin 2 salah kan? Kita cek di optionnya dulu. Di optionnya yang poin 2 salah, jadi jelas jawabannya itu bukan A, bukan C, bukan D. Nah, jawaban yang tepat adalah ya, tinggal ini kan, tinggal statement yang B, karena nggak ada. Nah, kadang gitu ya, ada soal seperti itu, kita terbantu gitu, terbantu dengan itu tadi ketika kita udah menyatakan oh ini benar kita lihat di option oh iya deh gitu kan. Terus yang poin yang ketiga kan the old woman yang nolong tadi kan jelas dia caring, helpful. Oh, oke benar, 3 benar kan. Terus yang 4 the frog was tricky. Nah, ini yang membuat salah adalah tricky-nya. Jadi 4 jelas salah. 5 the princess father was a wise king. Oke gitu ya. Jadi betul jawabannya adalah B. Oke, next number 27. Number 27, wait. Number 27. Oke, 27 ini kita masuk ke teks label. Nah, label ya. Label. Nah, dari label itu otentik ini ya. Teks yang otentik, sangat otentik. Kita lihat pertanyaannya untuk nomor 27. Kemudian kita cari kata kuncinya. A diabetic person will likely bla 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 after reading the label at a store. Nah, ini kata kuncinya yaitu diabetic person. Will likely bla 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 after reading the label at the store. Nah, kira-kira seorang yang diabetes itu akan gimana ketika menemukan label ini gitu ya. Apakah dia terus akan empty their fridge, mengosongkan apa itu namanya kulkasnya, terus memborong itu atau apa gitu. Yang paling wise yang mana? Atau yang C, count the number of calorie, dia malah menghitung kalori ya. Atau kalau yang D itu apa itu buy the product even if they are allergic. Nah, udah tahu alergi kok dia tetap beli itu kan nggak mungkin ya. Maka sebagai yang wise, seorang diabetes akan compare the content of the product with that the other product. Nah, mungkin dia akan membandingkan dengan label yang lain yang
agak mirip, tapi mungkin kandungan apanya sebagai dia disesuaikan dengan kondisinya, yaitu karena diabetes, dia baiknya yang mana misalnya tidak mengandung sugar atau apa gitu ya. Tuh, maka yang paling wise, maka jawabannya adalah yang A. Oke. Next, number 28. Nomor 28 dengan teks yang sama masih label. Di sini pilihan ganda kompleks. Kalian akan ini tadi are in line, berarti kan jawab yang mencari yang true atau yang correct based on the text gitu. Kita lihat yang poin pertama, one package of the product can use for 6 serving gitu. For 6 serving kita cari kata serving, cari di tag yang ada kata kata apa ini? Kata servingnya. Bisa kalian temukan ada enggak di mana kata serving ya? Kata servingnya itu berarti kita lihat 6 serving. Kita lihat nih di sini ada kata nih serving at per counter container 6 gitu. Berarti poin pertama oke, benar. Kemudian poin kedua, most of the calories in the biscuit come from carb. Kita lihat kalorinya apakah dari karbohidratnya, karbonnya kita lihat. Karbonnya ini ada kata ini calories from fat, bukan from carb. Jadi poin kedua salah. Jadi kalian lihat nih, kadang kan sudah terbantu nih. Kita lihat ya, yang poin 2 tadi kan ini salah nih. Nah, poin kedua salah. Nah, ini yang ada duanya jelas salah. Nah, maka jawabannya adalah yang B gitu. Tapi kita cek juga ya. Yang nomor 3, each serving of the product contain 180 calories. Benar nggak di sini? Each servingnya nih di sini ada kan? Nah, ini benar berarti. Kemudian from PT 108. Oke, benar berarti benar jawabannya untuk nomor 28 itu yang B. Oke, next number 29. To serve the biscuit, we should. Nah, ini kata kuncinya adalah serve. Serve the biscuit. Serve the biscuit kita itu harus apa gitu kan? Kita cari, kita lihat harus diapain gitu kan? Apakah didinginkan, apakah dipanaskan gitu kan? Kita lihat. Atau diturunkan karbonnya, sugarnya, atau provide sweet drink. Kita lihat di sini untuk penyajiannya. Penyajiannya kita lihat. Itu kita lihat buktinya ada di mana? Servingnya. Nah, yang masuk akal dinginkan. Nah, ini kan dinginkan nggak apa hubungannya sama more crunchy kan nggak mungkin gitu. Wong dingin kok jadi crunchy nggak mungkin. Kemudian provide sweet drink because they are low carb. Nah, itu nggak ada hubungannya sama ini ya. Nah, ini hubungannya ada panaskan kalau pengen warm. Nah, ini yang paling masuk akal. Jadi nomor 29 jawabannya adalah B. Oke, next number 30 ini tentang rainbow. Itu adalah report tentang fenomena alam. Tentang fenomena alam. Nah, ini ditanya, ini report text ya. Report text fenomena alam. Bisa juga bisa tentang fenomena sosial ya. Tuh kalian pelajari juga fenomena sosial, misalnya tentang pubbing, tentang bullying, tentang vandalisme. Nah, itu fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Nah, untuk ini kita ada rainbow yaitu tentang fenomena alam ya. Oke, pertanyaannya adalah by reading the text B. Nah, kita get apa gitu kan, kita mendapatkan apa sih gitu kan. Nah, kalau yang E, get knowledge about rain, nah salah. Kan ini membicarakan tentang rainbow gitu kan. Nah, yang B, are able to draw, nah ini kok malah disuruh gambar gitu kan, enggak juga. Get description about rainbow in general, bisa jadi gitu kan. Terus yang D, are able to describe the beauty, kalau ini cuma ngomongin beauty-nya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, demikian pembahasan untuk nomor 21 sampai 30. Semoga kalian paham
Tetap semangat, sukses untuk kalian semua. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.